Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Baiklah, di sini saya akan menampilkan video penjelasan materi tentang manajemen pembelajaran di sekolah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya sehingga pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan. Kemudian salawat dan salam buat Nabi besar kita Muhammad Rasulullah SAW dengan doa Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Perkenalkan, nama saya Hia binti Fitrah dengan NIM 1914010033. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen pembelajaran di sekolah. Pada manajemen pembelajaran di sekolah ini ada 4 hal yang harus kita bahas, yaitu yang pertama, perencanaan pembelajaran, yang kedua, pengorganisasian pembelajaran, yang ketiga, pelaksanaan pembelajaran, dan yang keempat, evaluasi pembelajaran. Kita masuk pada poin yang pertama, yaitu perencanaan pembelajaran. Jadi perencanaan pembelajaran ini yang perlu kita bahas yang pertama itu perencanaan. Pengertian apa itu perencanaan. Jadi perencanaan ini adalah salah satu fungsi awal dari aktivitas manajemen dalam mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Atau dapat juga kita artikan sebagai pandangan masa depan dan menciptakan kerangka kerja untuk mengarahkan tindakan seseorang di masa depan. Jadi perencanaan pembelajaran ini adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seorang guru untuk merumuskan tujuan mengajar. Dalam kedudukannya sebagai seorang manajer, guru ini melakukan perencanaan pembelajaran yang mencakup usaha, yaitu ada 4 ya. Yang pertama, menganalisis tugas. Yang kedua, mengidentifikasi kebutuhan pelatihan atau pelajaran. Yang ketiga, yaitu menulis tujuan belajar. Yang keempat, model perencanaan pengajaran. Selanjutnya yaitu suatu model perencanaan pengajaran yang sistematik itu mengandung beberapa langkah. Yang pertama yaitu identifikasi tugas-tugas. Selanjutnya analisis tugas, penetapan kemampuan, spesifikasi pengetahuan atau keterampilan dan sikap, identifikasi kebutuhan pendidikan dan latihan, perumusan tujuan, kriteria keberhasilan program, organisasi sumber-sumber belajar, pemilihan strategi pengajaran, uji lapangan program, pengukuran reliabilitas program, perbaikan dan penyelesaian, pelaksanaan program, serta monitoring program. Yang kita bahas selanjutnya yaitu poin B, di mana poin B ini adalah pengorganisasian pembelajaran. Pengorganisasian pembelajaran ini adalah suatu tindakan yang dilakukan guru dalam mempersiapkan proses pembelajaran sehingga proses pembelajaran dapat berjalan dengan lancar, efektif, dan efisien. Strategi pengorganisasian pembelajaran merupakan salah satu komponen sistem pembelajaran yang dipilih dan dilaksanakan oleh guru dengan jalan mengkombinasikan 5 komponen sistem pembelajaran, yaitu terdiri dari pembelajaran, pesan, bahan, alat, dan lingkungan agar tercapainya tujuan dalam belajar. Poin ketiga yaitu pelaksanaan pembelajaran. Pada pelaksanaan pembelajaran ini dapat kita artikan bahwa pelaksanaan pembelajaran adalah proses yang diatur sedemikian rupa menurut langkah-langkah tertentu agar pelaksanaan mencapai hasil yang diharapkan. Atau dapat juga kita artikan sebagai kegiatan proses belajar mengajar sebagai unsur inti dari aktivitas pembelajaran yang dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan rambu-rambu yang telah disusun dalam perencanaan sebelumnya. Menurut para ahli yang bernama Bahri dan Aswan Zain, mereka merumuskan bahwa pelaksanaan pembelajaran ini adalah suatu kegiatan yang bernilai edukatif. Nilai edukatif mewarnai interaksi yang terjadi antara guru dan peserta didik. Interaksi yang bernilai edukatif dikarenakan pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu
yang telah dirumuskan sebelum pelaksanaan pembelajaran dimulai. Selanjutnya yaitu pelaksanaan pembelajaran ini terdiri dari 3 langkah. Yang pertama yaitu langkah pembuka pembelajaran. Jadi pembukaan pembelajaran ini meliputi yang pertama, guru bisa menimbulkan perhatian atau memotivasi peserta didik. Yang kedua yaitu menginformasikan cakupan materi yang akan dipelajari dan batasan-batasan tugas yang akan dikerjakan peserta didik. Yang selanjutnya itu memberikan gambaran mengenai metode atau pendekatan-pendekatan yang akan digunakan maupun kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan peserta didik. Selanjutnya itu melakukan apersepsi, di mana apersepsi ini yaitu mengaitkan materi yang telah dipelajari dengan materi yang akan dipelajari. Selanjutnya itu mengaitkan peristiwa aktual dengan materi baru. Langkah yang kedua yaitu kegiatan inti. Kegiatan inti ini merupakan penyampaian materi pembelajaran dan ini merupakan inti dari suatu proses pelaksanaan pembelajaran, di mana tujuan penyampaian materi pembelajaran ini yaitu yang pertama membantu peserta didik memahami dengan jelas semua permasalahan dalam kegiatan pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu membantu peserta didik untuk memahami suatu konsep atau dalil. Selanjutnya melibatkan peserta didik untuk berpikir serta memahami tingkat pemahaman peserta didik dalam menerima pembelajaran. Langkah selanjutnya yaitu kegiatan akhir atau kita bisa sebut juga dengan kegiatan penutup. Jadi kegiatan penutup ini adalah kegiatan yang dilakukan guru untuk mengakhiri kegiatan inti, di mana kegiatan inti tadi itu merupakan kegiatan pembelajaran atau proses penyampaian pembelajaran. Jadi dalam kegiatan ini, guru melakukan evaluasi terhadap materi yang disampaikan. Jadi tujuan penutupan pembelajaran ini yaitu yang pertama, mengetahui tingkat keberhasilan peserta didik dalam mempelajari materi pembelajaran. Yang selanjutnya itu mengetahui tingkat keberhasilan guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Dan selanjutnya membuat rantai kompetensi antara materi sekarang dengan materi yang akan datang. Selanjutnya yaitu evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran adalah suatu proses menentukan tingkat pencapaian tujuan pembelajaran yang telah ditentukan sebelumnya melalui cara yang sistematis. Evaluasi ini adalah suatu proses merencanakan, memperoleh, dan menyediakan informasi yang sangat diperlukan untuk membuat alternatif keputusan. Jenis-jenis evaluasi ini pembelajaran ini ada banyak, yaitu yang pertama jenis evaluasi berdasarkan tujuan dibedakan menjadi 5, yaitu yang pertama evaluasi diagnostik. Evaluasi diagnostik ini adalah evaluasi yang ditujukan untuk menelaah kelemahan-kelemahan siswa beserta faktor-faktor penyebabnya. Yang kedua yaitu evaluasi selektif. Evaluasi selektif ini adalah evaluasi yang digunakan untuk memilih siswa yang paling tepat sesuai dengan kriteria program kegiatan tertentu. Yang ketiga, evaluasi penempatan. Evaluasi penempatan ini adalah evaluasi yang digunakan untuk menempatkan siswa dalam program pendidikan tertentu yang sesuai dengan karakteristik siswa. Yang keempat, evaluasi formatif. Evaluasi formatif ini adalah evaluasi yang dilaksanakan untuk memperbaiki dan meningkatkan proses belajar dan mengajar. Yang kelima, evaluasi sumatif, di mana evaluasi sumatif ini adalah evaluasi yang dilakukan untuk menentukan hasil dan kemajuan pekerjaan siswa. Selanjutnya yaitu jenis evaluasi berdasarkan kegiatan pembelajaran. Jenis evaluasi berdasarkan kegiatan pembelajaran yaitu yang pertama evaluasi program pembelajaran. Evaluasi yang mencakup terhadap tujuan pembelajaran, isi program pembelajaran, strategi belajar mengajar, serta aspek-aspek program pembelajaran yang lain. Kemudian yaitu evaluasi proses pembelajaran.
di mana evaluasi ini mencakup kesesuaian antara proses pembelajaran dengan garis-garis program pembelajaran yang ditetapkan. Yang ketiga yaitu evaluasi hasil pembelajaran, di mana evaluasi hasil pembelajaran ini mencakup tingkat penguasaan siswa terhadap tujuan pembelajaran yang ditetapkan, baik umum maupun khusus, ditinjau dari aspek kognitif, efektif, dan psikomotorik. Jadi dapat kita simpulkan bahwa dalam manajemen pembelajaran di sekolah ini ada 4 hal yang harus kita perhatikan, yaitu yang pertama, perencanaan pembelajaran, yang kedua, pengorganisasian pembelajaran, yang ketiga, pelaksanaan pembelajaran, dan yang keempat, evaluasi pembelajaran. Terlaksananya 4 poin yang kita bahas tadi, maka diharapkan tujuan pembelajaran dapat tercapai secara efektif dan efisien. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Salah dan jakalnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.